Biasa ya, ibu-ibu penjual makanan ya. Eh, saya share lagi ya, maaf. Oke, jadi qada adalah ketetapan Allah yang ditetapkan, sedangkan qadar ketetapan Allah yang sudah terjadi. Kita meminta qada-qadar Allah itu berpihak baik kepada kita. Tadi ini yang saya sebutkan ya, kelahiran manusia ya, yang tidak bisa memilih bangsa zaman, semuanya adalah berdasarkan qadar Allah. Ruh itu juga demikian ya, sehingga teman-teman sekalian, kita ini meyakini alam ta'alam anallaha ya'lamu ma fis samawati wal ard, fis samai wal ard, inna dzalika fi kitab, inna dzalika 'alallahi yasir. Ini keren nih. Jadi kalau ini dimasukkan dalam kehidupan, terinternalisasi dalam laku teman-teman sekalian. Maaf ini teman-teman yang juga tak terlihat di Zoom videonya, tolong diperhatikan. Kalau lagi di kondisi bedmu sulit kayak ya, berat gitu, yakinlah alam ta'alam anallah ya'lam ma fis sama wal ard. Allah lihat. Mbak Diva, Mbak Luzum, lagi gelisah apa? Ya, Mbak Marta, Mbak Hasna, lihat nih, kalau engkau lagi gelisah, minta kepada aku, baca Quran. Ya, lalu angkat tanganmu, sujud kepada aku. Ini qarib mujibud da'wat da'i dada'ani. Allah seakan berbilang begitu. Allah melalui ayat ini Al-Hajj ayat 70. Alam ta'alam anallah ya'lam ma fis samawati wal ardh. Kalau engkau inginkan kendaraan motor nanti pasca pandemi ya Mas Ali, engkau inginkan nanti setelah dihukum di Fakultas Hukum di Unisula ya, engkau inginkan nanti itu melanjutkan perkuliahan dengan beasiswa. Allah lihat keinginan itu. Mbak Febiana ya, Allah lihat, Mas ya, kamu penginin perempuan tipe yang kayak apa, solihah yang kan melahirkan anak-anak kayak apa, Allah tahu. Dan itu pun inna fi dzalika fi kitab, inna dzalika 'alallah yasir. Itu atas kehendak Allah gampang. Jadi kalau kemudian gampang, inna dzalika 'alallah yasir, mintalah kepada yang penguasa kemudahan itu. Nah, seringnya lalu, maaf, kita ini kurang sujud kepada Allah, kurang menghadirkan Allah di dalam persoalan qada dan qadar. Mbak Dia sofa ketika kemudian dalam decrease bad mood, ya, lalu apa? Ke restoran, makan yang banyak, ke mall, belanja dipuas-puasin. Bahkan maaf gitu ya, teman-teman kita yang di luar sana. Kalau kita Indonesia ini, teman-teman sekalian, di luar itu terkenal Indonesia tidak termasuk apa yang inilah ya, minuman keras yang sangat ini gitu, adaptif gitu, adiktif, yang kecanduan gitu. Ya kalau di luar itu kan hanya minum satu seluke kecil kan begitu aja gitu. Dan itu minuman biasa bagi mereka. Kalau kita kan bukan kita. Saudara di Indonesia ini kan tutupan botolmu itu kan kadang sampai botolnya, minumnya sampai botol itu. Itu menjadi soal. Maksudnya apa? Bahwa ketika kemudian kita menghendaki ya kehendak Allah itu baik, ya jangan cari kompensasi hal-hal yang buruk, karena itu makin menjauhkan kita dengan Allah. Ya penting ini ya, penting. Jadi termasuk teman-teman yang sekarang ini sedang kuliah ya di Unisula, itu yang saya pahami salah satu keunggulannya ketika ada sholat ya berhenti semua kegiatan zuhur ataupun asar, perkuliahan ataupun aktivitas akademik. Ini kan karena pandemi ya, teman-teman di semester 1 belum di situ. Begitu ada azan, Allahu Akbar, semuanya kemudian ke masjid atau melakukan aktivitas kegiatan perkuliahan udah harus selesai. Dan saya belum cukup menemukan di kampus lain gitu. Ya. Nah itu gimana Pak bagi yang kemudian mau operasi atau kemudian lagi. Makanya disetting ya, disetting atau didesain bahwa aktivitas termasuk teman-teman sekalian, saya kira isya maghrib menyesuaikan, kalau ada azan berhenti. Belajar juga demikian. Minimal mah kita gelisah. Kalau kemudian ada waktu masuk sholat, ya kita belum mengiyakan panggilan Allah. Dan budaya Islamik, akademi Islami di Unisula itu cukup
disiplin menjelaskan itu, dan semoga teman-teman kita berdoa ya pasca pandemi nanti kita bisa ketemu dan merasakan betapa kemudian memang bentuk perkuliahan, pembelajaran dengan keteladanan, ya, melihat langsung, ada ungkapan-ungkapan yang mengenakan, ada ekspresi-ekspresi berjalan, ekspresi tutur kata, sholat yang baik, bacaan Quran yang baik, di dalam perkuliahan ataupun kemudian dalam interaksi di dunia kampus itu menjadi hal yang penting, tidak hanya kemudian tuntas atau merasa cukup dengan dunia online ya. Baik, saya tuntaskan sejenak. Ya, jadi pendekatan terhadap takdir tadi itu, kalau kita melihat Allah itu yasir, Allah punya kehendak gitu. Allah punya masyiah. Allah juga kemudian memberikan kepada kita kemudahan, la yukallifullah nafsan illa usaha. Dengan demikian maka ketika kemudian kita ini merasa bahwa qada qadar ini sesuatu yang harus kita yakini, maka teman-teman sekalian ya mari lalu kita menguatkan diri. Toh nyatanya semakin kita yakin ya Mbak Asna, Mbak Mata ya, maka kita juga akan semakin merasakan bahagia. Termasuk apa? Nikmat dan musibah itu bagian dari takdir Allah. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyiatin famin nafsik wa arsalnaka linnasi rasulan wa kafa billahi syahida. Kita ini diajarkan oleh Allah. Apa itu? Untuk meyakini dan senantiasa berhusnudzon. Segala sesuatu yang terjadi, yaitulah yang kemudian kebaikan-kebaikan berasal dari Allah. Kalau ada yang buruk, ya kita muhasabah. Kenapa misalnya maaf ya, misalnya suatu saat Mbak Intan, kok ini terjadi ya Rob, saya sudah usaha begini, nyatanya belum berhasil. Mbak Fasya juga demikian ya. Ketika sudah merasa malam tahajud, paginya sudah berbagi, kenapa ini masih terjadi? Ya itu juga bagian dari kehendak Allah supaya belajar lebih tulus dan ikhlas. Misalnya gitu. Nah yang sering kali terjadi di dunia perkuliahan, ya Allah Ustadz, Pak, kami ini sudah belajar, kok nilainya masih tidak memadai, saya yakin ini bagus, itu tapi nyatanya gini. Ya kan nilai banyak faktor juga. Mungkin Anda menggarapnya dengan baik, tapi dosennya pas detail, teliti, mengecek soal itu, ya. Tapi ada yang kemudian garapnya pas, ya ini kebanyakan tahajud sambil ngantuk-ngantuk, pas dilah dosennya ngoreksi juga pas ngantuk-ngantuk, kan bisa juga, banyak faktor juga, kan begitu. Nah, apa artinya bahwa yakinlah lajur-lajur kebaikan itu. Imam Al-Ghazali mengajarkan kepada kita, ya yakin kalau usaha itu dilakukan dengan baik, maka itu yang akan terjadi hasilnya juga baik. Kalau ada yang kurang, berarti Allah sedang ingin ya meningkatkan kemuliaan di sisi kesabaran ataupun hal-hal yang lain di luar ketika kemudian kita merasa belum tercapai. Jadi terakhir nih ya, mari kita lalu berdiskusi bersama, takdir itu adalah rahasia Allah. Maka kembalilah dekatkan diri kita kepada Allah. Takdir itu urusannya, maka urusan manusia juga beribadah kepadanya. Ini menjadi esensi dari ruang ketika kita mendialogkan ya dalam diskursus qada dan qadar Allah. Baik, sekarang silahkan teman-teman sekalian kita berdiskusi mungkin sekitar waktu yang ada ya. Saya meminta kerelaannya pagi ini tidak sampai tuntas betul di jamnya. Mudah-mudahan teman-teman sekalian juga bisa segera melakukan aktivitas yang lain. Untuk SIM-nya absen, insya Allah nanti setelah ini saya settingkan dan saya kirimkan di Mas Faisal selaku komting, atau lalu maksimal setengah jam dari ini teman-teman bisa langsung masuk ke SIM ya. Nanti setting SIM-nya sudah saya buatkan. Silahkan, masih ada waktu teman-teman sekalian yang menghendaki untuk mendiskusikan tentang qada dan qadar ya. Ada beberapa hal yang bisa kita jawab, tapi tentu qada dan qadar ini ada bagian-bagian yang itu adalah rahasia-rahasia Allah ya. Maka diteguhkan oleh Allah, dijawab oleh Allah di awal,
ketika kemudian yas'alu anir ruh ya quli ruhu min amri rabbi, jangan kau bertanya tentang ruh karena ruh itu urusan Allah. Jangan kau bertanya terlalu dalam tentang Allah sedangkan kita sendiri ada di ruang yang sangat terbatas. Tapi mari kemudian kita berdialog bersama sebatas yang bisa kita pelajari bersama ya. Silakan. Assalamualaikum Pak. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Izin bertanya Pak. Iya. Jika kita ikhtiar Pak, tapi Iya. yang diperoleh tetap tidak sesuai keinginan kita Pak. Apakah itu termasuk qada atau qadar ya Pak? Iya, itu qadarnya Allah. Maka seperti pandemi ini, apa yang disampaikan oleh Umar bin Khattab, ya, dan itu disindir oleh para sahabat. Apa sindiran para sahabat ketika kemudian Umar, dan ini kan masyhur ya di masa pandemi ini. Ketika Umar mau masuk kota, lalu di situ ada wabah, lalu kembali gitu. Lalu disindir, kenapa engkau lari dari takdir Allah? Qadarnya Allah, kalau memang kau sakit, sakitlah. Enggak, lalu Umar bin Khattab menyatakan, aku memang ada takdir untuk sakit, tapi Allah juga menyediakan takdir saya untuk sehat, dan saya memilih takdir saya untuk sehat, maka saya tidak masuk dalam kota itu. Jadi kalau misalnya Mas Ali memang ditakdirkan untuk sakit, ya akan terjadi sakit, tapi Mas Ali punya pilihan untuk lebih sehat, maka misalnya ya Kudus itu lagi kota atau Jepara lagi tidak sehat karena pandemi, ya jangan masuk dulu, atau Jakarta lah gitu. Nah itu ikhtiar supaya apa, takdirnya baik begitu. Nah kita ini juga ada pilihan. Kalau Anda kita ini belajar yang giat, insya Allah mah pilihan takdirnya ada dua, sukses atau belum. Nah ketika kemudian memang itu belum sukses, itu pun takdir yang memang Allah kasihkan kepada kita. Kan ada contoh, siapa yang ada di dalam Zoom ini, ya di dalam ruang ini yang tidak ingin sukses semuanya? Pengen kan semuanya kan? Indikator yang misalnya Allah kasihkan atau Rasulullah ajarkan. Ya, pengen kendaraan yang nyaman, hunian yang nyaman, teman-teman yang baik, pasangan hidup yang baik, anak-anak yang baik. Setidaknya itu kan gitu. Nah, lalu terjadi kenyataan ya berbeda dengan harapan. Apakah ini tidak takdir Allah? Allah kasih takdir itu. Kenapa bisa begitu? Karena Allah kita husnudzon, wasa antu hibbu syai'an wa syarrul lakum. Tapi bisa juga bahwa kemudian kita takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Kita nggak suka ini, tapi itu yang terbaik bagi kita. Gitu. Jadi kalau Mas Ali menanyakan tentang ini, ya itulah takdir yang memang Allah kasihkan. Ya, mungkin ya misalnya tapi, gini Pak. Tapi misalkan yang ditetapkan oleh Allah tetap gitu Pak dalam hati saya pribadi gitu, tidak ingin gitu Pak. Nah, bagaimana untuk menerimanya gitu Pak dengan lapang dada gitu? Ya dan ketetapan. Ya dadanya ditaruh di lapangan, nanti jadi lapang dada. Ya, itu juga perjuangan. This is a fight and this is our challenging. Inilah pertarungan kita di dunia itu, ya. Contoh misalnya, apa tidak pingin teman-teman itu punya seperti keinginan punya guru, dosen-dosen yang brilian, yang smart, yang soleh. Iya kan? Tapi kan tidak semuanya dosen juga begitu. Ya berarti apa? Menerima kekurangan guru, kiai, dosen, itu bagian dari kebaikan yang tersendiri. Sama ketika dosen mengharapkan mahasiswanya begini, santrinya begini, ternyata santrinya lalu tidak sesuai dengan harapan. Ya, kiai itu mendapatkan kebaikan tersendiri lagi. Disitulah kenapa kemudian alladzi khalaqal maut, ya di surah Al-Mulk itu wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Mana di antara kalian yang selalu berbuat kebaikan? Ada selalu ikhtiar effort. Oke, yang dilakukan. Saya sering dulu ya seperti ini misalnya. Di situ ada Mbak Via, di situ ada Mas Ali lah ya, Mbak Dia sama Mas Ali. Satu dihidupkan videonya, satu enggak. Oke. Yang dihidupkan aja misalnya di sini ada Mas Gilang, oke. Ya, Mas Gilang sama Mbak Hasna. Mas Gilang itu ini contoh ya, melampaui nanti. Mencari S2 di luar negeri itu langsung dapat.
Wow. Begitu apply dapat. Tapi Mbak Hasna sampai apply tahun ini belum berhasil, tahun depan lagi apply, tahun depannya lagi belum berhasil, 3 tahun baru kemudian bisa nyantol di Oxford University misalnya ya. Nah, apa yang kemudian menjadi hikmah dari situ? Takdir Allah terhadap Mas Gilang, dia tidak mendapatkan pengalaman bagaimana kemudian tahapan-tahapan dari tahun pertama gagal, tahun kedua gagal, tahun ketiga kemudian baru berhasil. Begitu Mbak Hasna, dia pernah menjalani tahun pertama gagal, tahun kedua gagal. Mbak Hasna memiliki begitu banyak pengalaman, bagaimana kemudian keterpurukan spiritualitas, ya, bagaimana kemudian kemalasan yang akumulatif, ya, titik kulminasi, kejenuhan, bahkan kejengkelan kepada semua pihak, karena kemudian di tahun kedua itu pun masih gagal. Begitu kemudian dia memiliki anak, dia masuk dalam ruang-ruang publik, dia memiliki jiwa yang sangat wisdom, bijak, karena pernah mengalami keterpurukan, ya, jatuh bangun di dalam kehidupan itu. Sedangkan Mas Gilang empatinya bisa jadi rendah, karena kemudian dia merasa kehidupannya lempeng-lempeng saja. Nah, apakah kemudian keduanya ini salah? Enggak, masing-masing tinggal kemudian menginternalisasikan bagaimana kemudian takdir Allah terhadap Mas Gilang yang dibuat lempeng, dia memiliki kekurangan pengalaman, tapi Mbak Hasna yang begitu jatuh bangun dalam hidup, lalu dia memiliki pengalaman yang luar biasa. Penerimaan diri terhadap qada qadar Allah, di situ yang sesungguhnya diinginkan. Contoh yang lain yang sangat sederhana, Mbak Diva misalnya pakai kunut, Mbak Fasya nggak pakai. Oh, kamu itu gimana? Bisa jadi Allah menghendaki. Aku nggak butuh kunutmu. Yang aku butuhkan adalah kerukunan di antaramu, yang kemudian bisa menghargai mana yang pakai kunut dan yang tidak. Mana yang kemudian pakai tarawih 8 rakaat atau kemudian 20. Aku nggak mementingkan apakah kamu Muhammadiyah atau NU. Tapi yang aku inginkan Anda sebagai bangsa besar Indonesia ini mampu rukun membangun bangsa itu. Kira-kira di situ. Jadi qada qadar Allah terhadap kita diterima itu memunculkan rasa syukur, memunculkan rasa qanaah, memunculkan ifat kesabaran, etos kerja, juhdun fi hayatina. Itu yang Mas Ali menjadi bentuk yang harus diperjuangkan. Dan kenapa kemudian saya selalu menyarankan pada teman-teman sekalian, ya, aktif yang seperti ini di ruang mana, Mas Ali? UKM ya? Di Mapakum, Pak. Mapakum. Loh, iya. Mas Ali semester berapa? Semester 1. Oh, itu Mapakum apa UKM? Iya, UKM, Pak. Oh, udah nongkrong di situ? Iya, Pak, habis ini, Pak, apa? LK1 HMI, Pak. Oh, LK1 itu ya. Oke, iya, Pak. Artinya begini, ya, saya mengapresiasi teman-teman sekalian supaya misalnya Mbak Marta yang sedang mut-mutan pegang kepalanya gitu ya, atau kemudian Mbak Diva yang agak sedikit galau gitu, ya, bangun mentalitas diri, ya, aktif di organisasi, aktif kemudian di UKM, aktif kemudian di ekstra ataupun intra, supaya apa? Nanti Mas Ali ya, yang kemudian sudah ikut pelatihan, itu nanti bertemu dengan keragaman banyak orang. Sudah melakukan ini, diamanain dalam organisasi, tapi masih kemudian dihujat. Wah, kamu nggak becus ngurusin organisasi dan lain sebagainya. Itu belajar qanaah. Menerima hal yang kemudian sudah diupayakan baik, lalu seakan tidak terima apresiasi yang lain. Nah, itu sama. Ya Rob, kok kayaknya nggak adil. Wah, aku udah berusaha ini. Temanku aja yang nggak sholat aja kayaknya lebih sukses. Kenapa aku yang udah sholat, bahkan aku kemudian tambahkan sholat sujudku dengan tahajud dengan duha, kenapa kemudian tidak lebih sukses? Nah, itu penerimaan diri kita terhadap takdir yang diberikan oleh Allah. Kira-kira gitu ya, Mas Ali. Dan disitulah kita berproses di dalam belajar untuk kemudian sabar, tulus. Maka kalau kemudian kita punya keyword lahu yanahum ila ibadakas sholihin, janji sumpah setan kan di situ. Baik Tuhan, hidupkan saya sampai nanti kiamat. Anak keturunan saya jangan engkau matikan. Ya. Kami terima, kami adalah laknatullah. Setan kan bilang begitu. Lahu yanahum ila ibadakas sholihin. Aku akan goda Bani Adam kecuali hamba-hamba atau kemudian anak Adam yang kemudian ikhlas di dalam hidup mereka. Dan itu keyword untuk kemudian kita terjauhkan dari inasyaitan lakum ma'idul mubin, ya.
Kan luar biasa tuh. Bismillah, belajar bersama ya. Baik, silahkan. Sudah agak molor juga, tapi kalau masih ada, boleh. Saya boleh nanya, Pak? Ya, ya, boleh. Ini Mas Dia atau Mas Gilang? Mas Haki, Pak. Ya, boleh. Pak, kalau misalnya 4. Ini laki atau perempuan, sudah... Mas? Laki, Pak. Oh, laki saya ya. Baru Okay. bangun, Pak. Oh, ya, jadi ya. Kayak enak. Oh, ya, oke. Okay. Kalau misalnya 4 sudah ditetapkan kayak takdir umur, rezeki, sama jodoh, itu sudah ditetapkan, apakah surga sama neraka juga sudah ditetapkan, Pak? Ya, begitu. Sudah ada. Jadi kalau misalnya surga dan neraka sudah ditetapkan, kita bakal masuk kemana? Buat apa kita beribadah, Pak? Ya, Mas Gilang mau masuk surga atau neraka? Ya, nanti persoalannya ada yang mu'allaq ya, ada yang kemudian masih tergantung, masih ada yang tidak gitu. Tapi begini, setiap manusia ya, qalu alastu birabbikum qalu bala. Allah itu kan sudah mengambil sumpah kita sejak lahir, walaupun kita tidak tahu. Ya, di videonya Zakir Ahmad itu juga ada itu. Tapi begini, ketika kita bersumpah kepada Allah dan menerima, ya Tuhan kami mengakui Engkau Tuhan kami. Artinya apa? Ketika pengakuan ini, maka kita itu sesungguhnya manusia ini adalah ahli surga. Dan kalau kemudian kita lihat kulnah bitu minha jami'a, ya, ketika kemudian Nabi Adam dilarang untuk makan buah khuldi, wala taqrabu hadis syajarah, jangan engkau dekati buah ini, maka yang terjadi apa? Sebentar ya, Mas Haki, pinnya saya pindah. Karena nggak nyaman kerudungnya, sajadah ya. Jadi ketika kemudian wala taqrabu hadis syajarah itu kan memang sudah diberikan oleh Allah. Jangan kau dekati. Lalu kemudian kulnah bitu, kita turun ke muka bumi ini. Asal kita ini ya, bagaimana Cak Nundunga mengatakan, kita ini manusia ini apa? Ahli surga. Jadi kalau Mas Haki nanya kita ini surga atau neraka, ahli surga. Ya, tapi apakah nanti ada neraka? Iya, neraka itu tetap dibutuhkan untuk menghakimi, memberikan reward atau punishment terhadap proses kita berkehidupan di dunia ini. Kenapa? Ketika kemudian kalau bala ya Allah engkau memang Tuhan kami. Begitu kemudian kullu mauludin yuladu alal fitrah ya fabahu yahudian au nasranian, inilah kemudian proses ini dari mulai balik Mas Haki sampai nanti meninggal akan ditimbang. Mana yang baik, mana yang buruk. Tetap mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah. Nah, dia kafir. Ya, di ayat-ayat yang lain siapa yang kemudian berbuat baik, baik itu muslim atau tidak, tetap dapat balasan yang baik gitu. Tapi kenapa yang menarik tadi itu esensi pertanyaannya Mas Haki? Supaya kita berproses yang baik. Kalau kemudian kita ini fi ayyi ardin tamut. Apakah Mas Haki tahu di bumi mana, ya bumi Allah yang mana nanti akan meninggal dunia? Tahu enggak? Tidak ada yang tahu. Bahkan itulah jawaban dari Rabi al-Adawiyah ketika ingin dinikahin. Ya, banyak para gubernur, para sufi yang ingin menikahin dan selalu kemudian gagal dengan pertanyaan atas yang disampaikan oleh Rabi al-Adawiyah. Apa diantaranya? Aku nanti makan mati. Ketika aku mati nanti akan masuk surga atau neraka. Enggak ada yang bisa jawab. Ya, apakah kalau kemudian mati ya nanti apakah kemudian Tuhan ridho atau tidak dan seterusnya, itu hal-hal yang kemudian di Al-Quran sendiri Allah kemudian menyatakan tidak ada satupun manusia yang tahu kapan akan meninggal, di mana akan meninggal. Lalu apa yang kemudian menjadi penting tadi itu apa yang ditanyakan Mas Haki ya, contoh Rasulullah selalu meneguhkan betul Mas Haki nanti akan meninggal usia 60 tahun. Tapi Allah memberikan jalan. Ketika engkau ingin panjang usia, maka berbagilah. Man aradallah ayatullah umuruhu, ya. Ketika Allah menghendaki ya umurnya yang lebih panjang, falyasir rahim, maka jalankan silaturahmi. Ada kisah yang menarik sebagai pemungkas ya di dalam perkuliahan kita ini. Salah satu nabi ini lalu saat itu diperlihatkan laki-laki yang setelah menikah itu akan Allah cabut nyawanya. Lalu dikabarkan kepada Nabi ini, pemuda itu nanti di malam pertama dia akan meninggal dunia. Dan memang takdir Allah malam pertama. Tapi apa yang terjadi? Ya,
Di dalam perjalanan itu paginya dia tidak meninggal, dia tetap menjalani manten ya, lalu sampai kemudian bahkan kemudian dia tua masih hidup. Ditanyakanlah Pak Nabi itu kepada malaikat, kenapa dia masih hidup? Karena betul takdir Allah itu dia akan diputuskan malam itu akan meninggal, tapi malam itu dia berikrar di hadapan istrinya ya akan memberikan ya sebagian separuh dari harta kekayaannya pada orang-orang yang tidak mampu. Malam itu juga Allah larang malaikat mencabut nyawanya, menahan nyawanya itu sampai kemudian dia tua. Siapa yang kemudian di situ memiliki kuasa? Allah memiliki kuasa. Memang betul di Lauhul Mahfuz takdir-takdir kita ini sudah ditetapkan. Tetapi kemudian Allah juga memberikan ruang bahwa takdir itu berubah di dalam proses kita berkehidupan. Artinya lalu apa? Bisa jadi memang Mas Ali Akbar 5 tahun lagi tidak akan S2. Tapi begitu dia berproses dengan bagus misalnya. Mas Haki juga begitu kuat di dalam belajar, malam selalu bangun. Dia kemudian tawaduk terhadap para guru, ya dengan teman-temannya lalu bagus, memiliki hubungan yang bagus. Kemudian 4 tahun ternyata Allah kasih hadiah. Perubahan takdir itu yang awalnya memang sudah ditakdirkan tidak bisa S2, tidak menikah, lalu dinikahkan di dalam proses ketika keduanya Mas Haki ataupun Mas Ali sedang mengambil S2 itu. Keren kan? Maka disinilah kita selalu bermohon, ya Rabb, ubahlah nasib kami menjadi nasib-nasib yang lebih baik. Panjangkan usia kami menjadi usia-usia yang berkah. Kira-kira gitu Mas Haki ya. Jadi inilah kenapa kemudian Jabariyah dan Qadariyah selalu berbeda pendapat. Lalu ketika misalnya teman-teman menanyakan bagaimana, kalau saya tetap memilih bahwa Allah itu punya kehendak dan kuasa yang kemudian kita sudah ditakdirkan sejak awal, tapi kemudian Allah juga selalu membuka ruang ya seperti apa tadi yang berdialektika secara dinamis ya, yang kemudian kita pun memiliki hak diberikan oleh Allah untuk berubah. Kenapa? Innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ini sangat jelas. Allah tidak mengubah nasib kecuali kaum itu juga berubah. Kalau teman-teman ingin berubah, mengubah ya dari tidak sehat menjadi sehat, dari kemudian tidak pintar menjadi pandai, tidak kaya menjadi mampu, dan seterusnya, maka mari lalu kemudian kita meminta Allah memberikan kuasa kepada kita, tambahan kekuatan untuk lalu kita berubah lebih baik. Dalam kerangka apa? Menjalankan perintah Allah, mengubah nasib kita lebih baik. Dan salah satu cara, jalur mengubah nasib lebih baik yang paling efektif adalah dengan jalur pendidikan. Pandaikan diri, biasanya kemudian Allah juga akan mengangkat derajat kemuliaan itu, kemudian kita juga akan lebih makmur dan sejahtera di kehidupan selanjutnya. Saya kira itu ya teman-teman sekalian. Saya Mas Haki ya. Mungkin ada yang lain yang mau tanya, tapi saya sekali lagi mohon maaf. Insya Allah diskusinya kita lanjutkan ya. The next meeting ya, Mas Gilang dan yang lainnya ya. Mudah-mudahan pagi ini ya kita selalu diridhai oleh Allah dan langkah-langkah kita selalu dicahayai dengan cahaya yang begitu jernih lalu mendapatkan ridhonya selalu. Terima kasih teman-teman sekalian. Saya ucapkan selamat untuk beraktivitas selanjutan dan mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih kembali ya. Insya Allah sukses selalu ya. Amin. Amin. Ya.